Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma priority scheduling. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Ijlal dengan NIM 231011048 dan dari kelas IK23C. Adanya saya di sini untuk memenuhi tugas untuk sebagai pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja. Apa itu algoritma priority scheduling? Algoritma priority scheduling atau algoritma penjadwalan proses merupakan metode penjadwalan yang mendahulukan task yang memiliki prioritas tinggi. Dengan demikian, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas lebih rendah. Jika dua pekerjaan memiliki prioritas yang sama, maka proses yang harus dijalankan terlebih dahulu dipilih berdasarkan round robin atau FCFS. Proses mana yang harus memiliki prioritas tergantung pada kebutuhan memori suatu proses, kebutuhan waktu, rasio burst in out terhadap burst CPU, dan lain-lain. Kemudian, adapun beberapa karakteristik pada algoritma priority scheduling ini. Yang pertama yaitu menjadwalkan proses berdasarkan prioritas. Yang kedua digunakan untuk melakukan proses batch dalam kasus dua proses. Yang ketiga yaitu dalam kasus dua proses dengan prioritas serupa, kami menggunakan FCFS dan round robin untuk memilih di antara keduanya. Dan yang keempat yaitu setiap proses diberikan nomor untuk menunjukkan tingkat prioritasnya. Dan yang kelima yaitu semakin rendah angka yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat prioritas suatu proses. Dan yang keenam, jika tugas dengan prioritas lebih tinggi datang ketika tugas dengan prioritas lebih rendah sedang dijalankan, tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikan tugas dengan prioritas lebih rendah, dan yang terakhir ditunda hingga eksekusinya selesai. Kemudian, adapun beberapa kelebihan atau keunggulan pada algoritma priority scheduling ini. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Yang kedua yaitu proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga menghemat waktu. Yang ketiga yaitu pentingnya setiap proses didefinisikan secara tepat. Keempat yaitu algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Adapun beberapa kekurangan algoritma priority scheduling ini, yang pertama yaitu kita dapat kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. Yang kedua yaitu proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu CPU. Proses berprioritas rendah juga dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Dan yang ketiga yaitu ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang sedang berjalan pada saat itu. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan contoh soal yang saya buat dengan sendirinya, yaitu pada proses pertama yaitu P1, saya menetapkan yaitu arrival time-nya adalah 0 dan burst time-nya adalah 6 dengan prioritas 2. Pada proses kedua atau P2 yaitu saya menetapkan arrival time-nya yaitu 2, burst time-nya 9 dan priority-nya yaitu 1. Dan pada proses ketiga saya menetapkan arrival time-nya 4, burst time-nya 4 dan priority-nya 2. Dan pada proses yang terakhir yaitu proses keempat atau P4 saya menetapkan arrival time-nya itu 6, burst time-nya 7 dan priority-nya 1. Baik, adapun cara pengerjaan soalnya yaitu saya menggunakan metode yang namanya Gantt chart. Pada proses pertama, arrival time-nya itu yaitu masih 0. Dan
Kemudian kita akan tulis pada P1 dengan berstem 6 dan memiliki prioritas 2. Selanjutnya maka akan kita tulis yaitu P1. Kemudian pada arrival time-nya yaitu kita masukkan 2 untuk P2-nya. Kemudian kita masukkan P2 dengan berstem 9 dan priority-nya yaitu 1. Dan pada proses kedua ini kita akan memprosesnya untuk pertama karena dia memiliki priority yang rendah yaitu 1, maka kita akan memprosesnya untuk pertama kalinya. Kemudian kita tulis pada P1 nya yaitu 4, berstemnya 4 dan prioritasnya yaitu 2. Kenapa bisa 4? Karena di sini yang awalnya berstemnya yaitu 6, kemudian kita sudah melewati 2 proses, maka 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian kita akan selanjutnya kita menulis arrival time-nya yaitu 4, maka prosesnya berjalan plus 2 lagi, jadi 2 ke 4 yaitu plus 2. Kemudian kita tulis P3 sama dengan P3 dengan berstemnya itu 4 dan priority-nya 2. Kemudian P2-nya kita tulis dengan P2 dengan berstem 7 dan priority-nya 1. Kenapa 7? Karena dia sudah melewati 2 proses, yang mana pada dari 2 ke 4 yaitu melewati 2 proses, maka 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kemudian kita tulis kembali P1-nya sama dengan P1-nya itu berstemnya 4 dan prioritasnya 2. Selanjutnya kita menulis pada P4-nya arrival time pada P4 yaitu 6. Kemudian kita tulis P4 dengan berstem 7 dan priority 1. Selanjutnya kita tulis P3-nya yaitu berstem 4 dan priority 2. Kemudian P2-nya yaitu lima. Kenapa 5 pada berstem P2-nya? Karena dia telah melewati 2 proses lagi. Kenapa? Karena di sini dia didahulukan sebelum masuknya yaitu P4. Maka di sini 7 dikurang 2 sama dengan 5. Selanjutnya kita tulis P1 dengan berstem 4 dan priority 2. Kemudian kita lihat di sini yang mana akan kita proses lagi. Di sini terdapat dua prioritas dengan yang sama yaitu 1. Kemudian kita lihat lagi yang mana nilai yang paling rendah, karena pada algoritma priority scheduling ini nilai yang paling kecil yaitu merupakan nilai dengan prioritas yang lebih besar. Maka P2-nya ini kita akan eksekusi terlebih dahulu. Maka dengan itu kita akan tulis 11. Kenapa 11? 6 ditambah dengan 5 sama dengan 11. Kemudian P2-nya ini hilang menjadi P4, kita tulis ulang lagi P4-nya berapa, P3-nya berapa, dan P1-nya berapa. Untuk P2-nya kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu P11. Selanjutnya kita akan mencari lagi P4-nya karena satu-satunya proses yang memiliki prioritas yang lebih kecil yaitu 1. Kemudian kita akan eksekusi menjadi arrival time-nya yaitu 18 karena 11 ditambah 7 sama dengan 18. Kemudian kita tulis kembali yaitu P3 dan P1-nya. Nah, pada proses ini nilai berstemnya itu sama dan prioritasnya sama. Maka yang mana kita dahulukan? Kita dahulukan yaitu P1 karena
P1 ini yang nilai yang pertama, proses yang paling pertama. Maka dari itu kita akan memproses P1-nya. Maka dengan itu 18 tambah 4 menjadi 22. Kemudian kita tulis kembali P3-nya. Selanjutnya kita akan mencari P3-nya, yaitu 22 tambah 4 sama dengan 26. Oke, hasil dari cara pengerjaannya yaitu dengan menggunakan dimana kita mendapatkan completion time-nya yaitu pada P1 yaitu 22. Ini P1-nya yaitu 22. Kemudian P2-nya yaitu 11. Untuk completion time-nya P2-nya itu sama dengan 11. Dan untuk P3-nya yaitu sama dengan 26. Nah, ini P3-nya. Kemudian P4-nya itu 18. Ini P4-nya yaitu 18. Mana untuk mencari waiting time dan turnaround time-nya ini, kenapa saya dahulukan untuk menulis turnaround time dibandingkan waiting time-nya, yaitu karena pada rumus ini saya untuk menentukan waiting time kita harus mencari dulu turnaround time-nya, kemudian dikurang dengan burst time. Nah, di sini turnaround time-nya itu belum diketahui, sehingga saya menulis pertama yaitu turnaround time, di mana rumus untuk mendapatkan turnaround time-nya yaitu completion time dikurang dengan arrival time. Ini completion time-nya dikurang dengan arrival time. Ini untuk turnaround time-nya yaitu 22 dikurang 0 sama dengan 22, 11 dikurang 2 sama dengan 9, 26 dikurang 4 sama dengan 22, 18 dikurang 6 sama dengan 12. Untuk waiting time-nya yaitu turnaround time dikurang dengan burst time, turnaround time dikurang dengan burst time. 22 dikurang dengan 16 sama dengan 16. 22 dikurang 6 sama dengan 16. 0 dikurang 9 dikurang dengan 9 sama dengan 0. 22 dikurang dengan 4 sama dengan 18. 12 dikurang dengan 7 sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari yang terakhir yaitu rata-rata dari waiting time dan turnaround time-nya. Rata-rata untuk waiting time-nya yaitu hasil dari penjumlahan untuk ini waiting time-nya yaitu 16 tambah 0 tambah 18 tambah 5, kemudian kita akan bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena prosesnya cuma 4, maka akan menghasilkan 9,75. Dan begitu juga dengan turnaround time-nya. Di semua turnaround time-nya ini dijumlahkan dulu, kemudian kita akan bagi 4, akan menghasilkan 16,25. Ya, cukup sekian video dari presentasi saya. Semoga materi yang telah saya bawakan dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Anda menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.